Wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 13 Februari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi untuk kita tonton. Terlihat di rumah sakit di sini Tante Merlin yang sudah beres di operasi, dia juga sadar dari pingsannya. Dia juga ngomong kepada suster suruh menelepon anaknya yaitu Pak Fajar. Tapi suster di sini ngomong kepada Tante Merlin, anak Tante Merlin sudah datang. Ini semua yang mengurus adalah anak Tante Merlin, kata suster kepada Tante Merlin. Singkat cerita di sini suster juga sudah mengasih tahu kepada Tante Merlin, dia juga pergi dari ruang rawatnya Tante Merlin. Lalu di sisi lain di kantor polisi di sini terlihat si Kelvin yang lagi di penjara. Dia sangat yakin dia akan cepat bebas dari penjara karena bukti-bukti juga sudah tidak ada. Lalu terlihat di sisi lain si Nurul Tunjung, si Tangkurak, si Priska juga dia sangat senang karena dia sangat yakin Pak Kelvin akan segera bebas dari penjara karena Dewa sama Nana yang akan jadi saksi sudah disergap oleh anak buahnya dirinya yaitu si Kehe Tony. Terlihat di sisi lain di sini Mbak Lia sama Pak Fajar juga di sini pas pagi-pagi dia juga sudah sadar dan Pak Fajar juga sudah sembuh dan sudah normal kembali. Lalu tiba-tiba gudang itu juga yang pegawainya dia langsung membuka pintu gudang itu. Terlihat pas sudah dinyalakan lampunya Pak Fajar sama Mbak Lia juga dia langsung keluar dari tempat itu. Pas dia keluar dia papasan sama yang karyawan yang penjaga gudang itu. Lalu penjaga gudang itu dia nanya kepada Pak Fajar sama Mbak Lia, kenapa kalian itu siapa, kata orang ini. Lalu di sini Mbak Lia sama Pak Fajar juga dia mengatakan semuanya kepada penjaga gudang ini. Lalu penjaga gudang ini juga dia minta maaf kepada Mbak Lia sama Pak Fajar karena di situ tidak ada taksi. Yang pengurus gudang juga dia mengasih pinjam sepeda untuk Pak Fajar sama Mbak Lia. Singkat cerita di sini Mbak Lia sama Pak Fajar juga pergi dari tempat itu membawa sepeda. Lalu terlihat pas dia juga di perjalanan juga dia langsung membawa sepeda untuk menuju pulang. Lalu di sisi lain Dewa pas pagi-pagi dia ngomong kepada Nana dia harus buru-buru keluar dari tempat itu. Dia nekat mau turun dari gedung itu. Tiba-tiba kakinya Dewa nyoledat, hampir-hampiran Dewa jatuh dari lantai atas dan Nana sama Lipia si Brokokroni juga cepat menolong Dewa yang lagi gugulan tongan, dia mau jatuh dari atas. Lalu di sisi lain di bawah anak buahnya si Ketoni dia sangat kaget karena Dewa mau jatuh dari gedung itu. Dia bukannya menolongin, dia malah kabur dari tempat itu takut Dewa jatuh dari gedung itu. Dia takut Dewa mati. Dia juga pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain terlihat di sini Mbak Lia juga sama Pak Fajar juga sampai ke tempat itu. Dia juga banyak warga yang kerumunan dan dia juga langsung berhenti dan nanyakan ke warga itu. Lalu warga itu juga dia mengasih tahu kepada Pak Fajar sambil menunjuk ke Dewa yang lagi masih di atas gedung itu. Dan Pak Fajar juga dia sangat kaget dan Mbak Lia juga sangat kaget karena itu adalah Dewa sama Nana dan si Brokokroni dan si Lipia. Tidak banyak basa-basi, Pak Fajar sama Mbak Lia juga langsung pergi untuk menolong Dewa dan Nana dan si Brokokroni dan Lipia. Dia juga sampai ke atas. Pas dia mau membuka pintu, untung di situ ada kuncinya dan di sini juga langsung pintu itu dibuka dan Pak Fajar juga dan Mbak Lia juga sampai ke tempat itu dan mengangkat Dewa yang masih dia berusaha menyelamatkan diri. Lalu di sini juga Dewa juga bisa diselamatkan oleh bantuannya Pak Fajar dan si Brokokroni. Lalu Nana juga langsung memeluk Dewa karena Dewa selamat dari bahaya itu. Lalu Dewa juga ngomong kepada mereka, kita tidak banyak waktu lagi, kita harus buru-buru datang ke persidangan itu. Di sini juga singkat cerita dia juga pergi dari tempat itu. Pas di perjalanan di sini mobilnya si Brokokroni kecegat macet dan Dewa sama Nana juga dia turun dari mobilnya si Brokokroni. Lalu di sisi lain terlihat di markasnya Cakarping di sini yang lagi mencari video amatir. Tiba-tiba mereka pada tidur semua. Di sini Junior juga dia pas dia membuka HP-nya si Alia Seattle, tiba-tiba video amatir itu kebuka sama Junior. Lalu pas si Alia bangun dia juga sangat kaget dan senang karena video amatir yang waktu Junior diculik terbuka oleh Junior. Di sini juga mereka juga sangat senang dan Junior juga dititipkan kepada Neta dan si Alia Seattle sama Pasha pergi untuk
ke tempat persidangan. Lalu di sisi lain di sini di tempat persidangan si Kehet Kelvin juga dan si si Priska juga datang dan ngomong kepada si Kehet Kelvin. Saya yakin pasti Pak Kelvin akan segera bebas, kata si Nurul Tunjung si Priska. Gak lama kemudian datanglah para buana sama Suketi. Lalu di sini terjadilah para buana cekcok sama si Nurul Tunjung si Priska. Dan gak lama kemudian si Kehet Kelvin juga di sini dibawa sama polisi ke ruang tunggu untuk menunggu persidangan dimulai. Terlihat di sisi lain Pasha sama si Alia Siatel dia bergegas dia menuju ke persidangan itu. Di sini juga Pasha juga dia mengebut bawa motornya. Lalu terlihat lagi di sisi lain di sini di persidangan juga di sini akan dimulai dan hakim juga sudah datang ke persidangan itu. Lalu di sini pas ketua hakim juga menyuruh ke pembela yaitu pembela si Kehet Kelvin dan di sini juga dia juga ngomong kepada ketua hakim. Lalu terlihat pembela si Kehet Kelvin sudah mengatakan semuanya kepada ketua hakim dan di sini juga giliran saksi yang dari keluarga buana dipanggil tidak datang. Di sini terlihat para buana sangat panik karena dia tidak tahu apa-apa dan Dewa sama Nana juga belum datang. Tapi dari sisi lain si Kehet Kelvin dalam batinnya dia ngomong pasti saya akan bebas karena tidak ada saksi untuk memberatkan saya karena Dewa sama Nana diserkap oleh anak buahnya si Kehet Tony, kata batinnya si Kehet Kelvin. Tapi terlihat para buana di sini berdiri dia ngomong kepada ketua hakim si Kehet Kelvin harus dipenjara. Tapi di sisi lain si Nurul Tunjung si Priska juga dia ngomong dan terjadilah cekcok si Priska sama Bu Farah. Lalu ketua hakim juga dia ngomong kepada mereka dan di sini juga mereka juga pada duduk pas dia lagi panik. Di sini datanglah si Bro Kokok Roni dan si Livia. Di sini juga sangat kaget dan si Kehet Kelvin sama si Priska juga dia tidak mengetahui bahwa dia punya bukti yang kuat. Lalu terlihat si Bro Kokok Roni juga ngomong kepada ketua hakim saya akan jadi saksi dari keluarga buana. Di sini juga si Bro Kokok Roni juga mengatakan semuanya dan dia juga mengasihkan flash disk CCTV di mana si Kehet Kelvin yang menyabotase mobilnya Pak Arman. Dia juga mengasihkan flash disk itu ke tempat pengetesan. Lalu di sini juga flash disk itu diputar sama pegawai di sana dan di sini juga pas dibuka benar-benar si Kehet Kelvin yang telah menyabotase mobilnya Pak Arman sampai kecelakaan dan Budiana sampai meninggal. Terlihat si Kehet Kelvin juga sama pengacaranya juga dia yang pembela itu dia sangat kaget dan terkejut melihat semua ini. Apalagi si Nurul Tunjung si Priska juga dia sudah tidak bisa bicara lagi, dalam batinnya ngomong kok kenapa bukti itu kok masih ada, ini tidak benar. Si Kehet Tony mengerjakan suruh dihancurkan masalah ini, kata si Nurul Tunjung si Priska. Terlihat di sini pengacara si Kehet Kelvin juga dia sudah melihat CCTV itu. Dia juga ngomong kepada si Kehet Kelvin, apakah benar itu Pak Kelvin? Kenapa Pak Kelvin tidak bilang sama saya? Kata pengacaranya si Kehet Kelvin. Lalu terlihat si Nurul Tunjung si Priska juga di sini karena dia sangat yakin bahwa ini pekerjaan si Kehet Tony tidak becus dan dia juga nggak lama kemudian dia keluar dari tempat itu untuk menelepon anak buahnya si Kehet Tony. Lalu terlihat sama si Bro Kokok Roni dan si Bro Kokok Roni juga sudah melihat si Nurul Tunjung si Priska keluar. Dia juga pamitan ke ketua hakim, dia pamitan mau ke toilet. Di sini juga si Bro Kokok Roni juga dia keluar dari persidangan itu untuk ke toilet, padahal dia akan menemui si Nurul Tunjung si Priska. Terlihat si Bro Kokok Roni juga keluar dan di sisi lain si Nurul Tunjung si Priska dia sangat panik dan dia juga langsung menelepon si Kehet Tony, tapi yang mengangkat anak buahnya si Kehet Tony. Lalu di sini terlihat anak buahnya si Kehet Tony juga dia mengatakan semuanya bahwa Dewa juga sama Nana juga sudah bebas. Dan terlihat anak buahnya si Kehet Tony sudah mengatakan semuanya kepada si Priska. Si Priska juga sangat marah dan murka banget kepada anak buahnya si Kehet Tony. Pas dia sudah menelepon anak buah si Kehet Tony, dia mau masuk lagi ke dalam, tiba-tiba di belakang sudah ada si Bro Kokok Roni.
Lalu terjadi di sini cekcok antara si Broko Kronis sama si Nurul Tunjung si Priska. Kamu itu udahlah, kamu jadi saksi di penculikan Junior. Kalau enggak, kamu akan barengan masuk penjara sama si Cat Kevin, kata si Broko Kronis. Soalnya saya punya bukti yang kuat, kata si Broko Kronis kepada si Nurul Tunjung si Priska. Lalu si Priska juga dia ngomong kepada si Broko Kronis, kamu punya bukti apa? Kata si Nurul Tunjung si Priska kepada si Broko Kronis. Lalu si Broko Kronis juga dia mengambil HP, dia juga menyetel rekaman waktu si Nurul Tunjung si Priska yang lagi teleponan sama si Ketoni suruh menyerkap Nana sama Dewa. Terlihat si Nurul Tunjung si Priska juga di sini sangat kaget mendengar semua ini. Lalu di sini juga si Nurul Tunjung si Priska juga dia tidak bisa ngelak lagi dengan rekaman yang ada di HP-nya si Broko Kronis. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 13 Februari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum ini pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledad karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.